Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like serta pencet tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Episode 29. Di perjalanan Safira berceloteh dan banyak bertanya tentang kota Bandung, sampai di tengah perjalanan Safira tertidur karena lelah terus bercerita. Angga fokus menyetir sedangkan Sylvia memainkan HP sambil mendekap Safira yang tertidur. Angga menaruh tangan kirinya di paha Sylvia. Sylvia kaget hampir HP-nya jatuh. "Mas Angga bikin kaget aja," ucap Sylvia. "Abis kamu mainin HP terus," ucap Angga cuek. "Aku lagi balas pesan Mbak Anggita Mas. Tadi nanyain gimana orang tuaku udah memberi restu belum," ucap Sylvia cemberut karena Angga selalu mengagetkannya. Via mendiamkan Angga hingga akhirnya tertidur. Angga bahagia melihat dua wanita di sampingnya tertidur dengan pulasnya. Dia juga senang ia dan Sylvia semakin dekat dan sudah mulai saling menerima. Angga bangga pada Sylvia. Ia berbeda dengan perempuan lain yang senang digoda dan disentuh pria. Apalagi kalau ingat sekretarisnya yang ganjen selalu memamerkan kekemolekan tubuhnya di depan setiap pria dan itu membuat Angga ilfil. Angga menepikan mobilnya di rest area untuk mengisi bahan bakar dan sekalian ke toilet, karena ia dari tadi menahan gejolak setelah memegang Sylvia. Sylvia terbangun saat mobil Angga berhenti terparkir karena ingin ke toilet. "Maaf membangunkanmu Via, saya ingin ke toilet sebentar," ucap Angga. "Tunggu sebentar ya," ucap Angga lagi dan pergi menuju toilet. Sylvia merutuki yang Angga lakukan tadi. Tak seharusnya Angga seperti itu. Untuk Safira tidur kalau tidak, bisa ternodai pikiran Safira seperti yang dirasakannya, batin Via. Angga datang dari toilet, ia juga mampir membeli minuman bubble tea untuknya dan Sylvia dan satu milkshake strawberry untuk Safira. "Maaf lama saya mampir beli ini dulu, panas banget pengen yang dingin-dingin," ucap Angga, sambil menyodorkan satu bubble tea untuk Sylvia, dan menyimapan satu milkshake Safira. "Makasih Mas," ucap Sylvia. "Sama-sama sayang," ucap Angga keceplosan. "Is gombal," balas Sylvia. "Siapa yang gombal wajar dong sama calon istri memanggil sayang," ucap Angga lagi. "Iya tapi aku kan jadi istri Mas Angga hanya untuk melengkapi Safira." "Ya hanya menjadi ibu," sambung Safira. "Seperti Mas Angga bilang," ucap Sylvia mendelik pada Angga. Sylvia ingin menguji Angga apa ia sudah mencintainya atau belum dan akan menerima ia menjadi seorang istri sesungguhnya atau tidak karena Sylvia ingat permintaan Angga padanya hanya menjadi ibu, sambung Safira. Angga kaget dan merasa sakit. Sylvia masih menganggap dirinya hanya membutuhkannya hanya menjadi ibu, sambung Safira saja, sedangkan Angga akui bahwa separuh hatinya sudah tertambat pada Sylvia walaupun masih sedikit menyimpan untuk Alam Dita istrinya. "Kenapa kamu bicara begitu Via?" tanya Angga. "Aku bicara yang sebenarnya Mas." Via gak mau membuat perasaan Via makin terperosok jauh menginginkan Mas Angga, sedangkan Mas Angga hanya menganggap Via sebatas ibu, sambung Safira saja, yang ada nanti Via sakit hati. "Jadi Mas Angga kalau tidak di depan orang gak usah perhatian dan gombal sama Via. Takutnya Via berharap lebih sama Mas Angga sedangkan Mas Angga tidak," ucap Sylvia menunduk. "Kamu jangan bicara lagi seperti itu Via. Aku akan belajar menerima kamu dalam pernikahan ini dan aku tidak akan mempermainkan pernikahan ini, walaupun separuh hatiku masih untuk almarhumah Dita istriku. Tolong bantu aku masih merasa bersalah atas meninggalnya istriku, dan aku akan terus belajar menerimamu Via," ucap Angga berkaca-kaca. Sylvia tertegun mendengarnya. Sylvia mengelus punggung Angga agar sedikit tenang. Angga tersenyum dengan apa yang dilakukan Sylvia. "Sudah aku tidak apa-apa, kita lanjutkan perjalanannya. Apa kamu mau ke toilet dulu Via?" ucap Angga sedikit tenang dan Via yang si tanya mengelengkan kepala. Episode 30. Mereka melanjutkan perjalanan. Angga dan Sylvia saling diam tak bersuara sehingga masih pulas tertidur, hingga mereka sampai di rumah Angga. Angga sudah menyuruh bibi yang bekerja pada maminya untuk membersihkan rumah selama ia tidak ada.
Sylvia terbangun saat Angga membunyikan klakson mobilnya memberi kode penjaga rumah agar membuka pagar. Lantas Angga memarkirkan mobilnya langsung di garasi. Sudah sampai Mas, ucap Sylvia menahan kantuknya. Iya ayo biar aku gendong Safira, barang-barang biar dibawa oleh Bibi. Di dalam ada Bimina salah satu orang yang bekerja di tempat Mami biar membantu kita di sini. Aku kasihan sama kamu kecapean membersihkan rumah, ucap Angga melirik Sylvia yang dilirik menahan senyum atas perhatian Angga padanya. Namun Sylvia berusaha sadar tak mau terus larut oleh perhatian manis Angga padanya. Itu Angga lakukan karena ia mau menjadi ibu dari Safira tidak lebih, batin Sylvia, hingga panggilan Angga membuyarkan lamunannya. Ayo biar aku gendong Safira. Ia tidur pulas sekali, ucap Angga menggendong Safira dari pangkuan Sylvia. Kita langsung ke kamar, barang-barang biar dibawa Bibi saja, kasihan kamu lelah, ucap Angga lagi saat Sylvia mau membawa koper di bagasi. Iya Mas, aku cuma bawa yang ringan saja, ucap Sylvia membawa tas kecil Safira dan mengikuti langkah Angga ke rumah dan disambut Biminah membukakan pintu. Selamat datang Tuan, Nyonya, Nona kecil, ucap Biminah pada Angga, Sylvia dan Safira. Iya Bi tolong bereskan barang bawaan di mobil ya minta dibantu Pak Mardi sopir saya di depan, ucap Angga. Iya Tuan ucap Biminah menuju ke mobil untuk membereskan. Angga langsung ke kamar Safira diikuti Sylvia, Angga menidurkan Safira di kamarnya, Sylvia masuk ke kamar mandi di kamar Safira karena tak tahan ingin buang air kecil. Angga menunggu Sylvia sambil memandang Safira yang masih tertidur lelap. Mas Angga masih di sini, ucap Sylvia keluar dari kamar mandi. Angga mendekati Sylvia yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Sylvia mundur karena Angga terus mendekatinya sampai Sylvia mentok ke arah tembok. Angga mencubit pipi Sylvia. Sylvia diam tidak merespon karena masih kaget dengan apa yang dilakukan Angga. Biarkan seperti ini sebentar Via, aku butuh sandaran, maafkan aku sudah memaksamu untuk mau menjadi ibu sambung Safira. Aku sungguh tak tega untuk tidak mengabulkan keinginan putriku itu, tapi sungguh sekarang aku akan belajar menerimamu bukan hanya sebagai ibu sambung saja tapi sekaligus istri sahku, ucap Angga berkaca-kaca dan sedikit terisak sambil memegang tangan erat Sylvia. Sylvia yang semula menolak diam saja sekarang membalas pegangan Angga dengan mengelus tangan Angga dengan lembut memberikan semangatnya. Sekali lagi Via bilang Mas, Via ikhlas menyayangi Safira terus kalau Mas Angga mau menerima Via, Via senang dan Via anggap bonus Mas, Via gak akan berharap imbalan apapun karena Via ingin menjadi ibu sambung Safira, ucap Via. Aduh ini gimana lemas banget ini badan. Nggak bisa ngelawan, batin Sylvia merutuki dirinya yang diam saja diperlakukan begitu oleh Angga.